ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, dalam kesempatan kali ini dalam rangka untuk menjernihkan kembali ingatan kita, pengetahuan kita tentang perkara hari besar kita, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, yang insyaallah sebentar lagi kita akan merayakannya pada tahun ini, yakni Idul Fitri. Maka saya akan mengangkat beberapa perkara yang akan kita ambil dari Kutaib Ahkamul Aidain Syekh Ali bin Abdul Hamid, yang mungkin hampir tiap tahun pembahasan ini diulang-ulang setiap menjelang pelaksanaan Aid. Tapi tidaklah mengapa kita ulang-ulang, karena ini perkara yang sangat penting. Apalagi mungkin ada di antara kita yang belum pernah mengikuti taklim tentang Ahkamul Aidain ini. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, khususnya dalam perkara hari Aid ini banyak kemunkaran yang terjadi di tengah-tengah kalangan kaum muslimin, bisa karena minimnya pengetahuan mereka terhadap hari raya kaum muslimin ini. Ikhwani fiddin, pembahasan yang pertama dari kitab ini yakni definisi Aid secara lughah. Al-Aid huwa kullu yawmin fihi jama', yakni setiap hari yang di dalamnya ada perkumpulan, atau dari kata dasar ada ya'udu, atau diambil dari kata masdar al-'adah. Nah, kemudian dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Abidin, dinamakan Aid dengan nama hari Aid dengan Aid lianna lillahi ta'ala fihi awaid al-ihsan, ay anwa'ul ihsan al-a'ida ala ibadihi fi kulli yawm. Karena Allah memiliki pada hari itu awaidul ihsan, yakni macam-macam kebaikan yang kembali atas hamba-hambanya pada hari itu.
Di antara makna yang lain yaitu al-fitr, di antaranya al-fitr ba'dal man'i 'anit ta'am. Diperbolehkannya makan setelah ada larangan dari makanan. Nah, kemudian yang kedua, hari raya kaum muslimin Idul Fitr dan Idul Adha ini adalah rahmatullah lil ummatil Muhammadiyah. Rahmat Allah untuk umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dari hadis Anas radhiyallahu anhu disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka beliau mendapatkan penduduk kota Madinah merayakan 2 hari yang mereka bermain-main, berpesta pada keduanya, yaitu Yaumun Niruz dan Maharjan. Maka Rasulullah menyatakan, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima. Aku datang atas kalian dan kalian memiliki 2 hari yang kalian bermain-main pada keduanya pada masa jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Dan Allah telah menggantikan untuk kalian lebih baik dari keduanya, Yauman Nahri wa Yaumal Fitr, yaitu hari raya Kurban dan Idul Fitri. Maka inilah rahmat, dan ini menjadi dalil bagi kita bahwa cuma hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang Allah pilihkan untuk umat ini. Yang kedua, tidak bolehnya berarti kita menetapkan satu hari raya, apalagi disandarkan itu adalah hari kebesaran kaum muslimin, dengan dasar istihsan, anggapan baik. Karena hari raya Niruz, Maharjan adalah hari raya yang dibesarkan oleh penduduk Madinah. Namun ketika Allah menggantikan 2 hari ini sebagai hari raya kaum muslimin, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, maka para sahabat meninggalkan 2 hari raya mereka yang mereka seumur pada zaman jahiliyah merayakan 2 hari tersebut. Apalagi pada kebiasaan sebagian kaum muslimin menambah hari kebesaran yang tidak disyariatkan, seperti Maulidan, Surah Mi'raj, Nuzulul Quran, Nisfu Sya'ban, 1 Muharram, dan sebagainya. Ikhwani fiddin. Kemudian dikatakan oleh Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna, ay li anna yawmail fitri wan nahar بتشريع الله تعالى واختياره لخلقه لأنهما يعقبان أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام وهما الحج والصيام وفيهما يغفر الله للحجاج والصائمين. Jelasnya bahwa 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini disyariatkan oleh Allah, dan Allah memilihnya untuk makhluknya. Karena pada akhir atau pada kedua hari raya ini mengakhiri 2 rukun Islam, yaitu ibadah haji dan ibadah puasa, di mana Allah mengampuni orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dan Allah mengampuni orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Sementara selain 2 hari ini adalah buatan manusia, pilihan para hukama pada zaman itu, pada generasi itu, yang tidak luput daripada pertimbangan hawa nafsu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pada hari ini, hari raya kita kaum muslimin Idul Fitri dan Idul Adha, diizinkannya atau disyariatkannya
kita mendengarkan dufuf, rebana. Sebagaimana hadits Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Aisyah dan mendapatkan dua budak wanita menyanyikan lagu Bu'ath, maka Rasulullah langsung berbaring di tempat tidur dan memalingkan wajahnya. Sampai masuklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghardik Aisyah yang anak beliau sendiri. Namun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Bakar. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, "Ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin 'aidan wa hadha 'iduna." Bahwasanya setiap kaum memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita. Dari hadis ini berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, disyariatkannya kita untuk at-tawsi'a 'alal ayal, berlapang, bersenang-senang dari sibuknya kita beribadah dalam bulan Ramadan, yakni pada hari Aid. Namun ikhwani fiddin, dikatakan oleh beliau, walaupun ini disyariatkan mendengarkan dufuf, namun al-i'radu an dzalika aula, menjauh itu lebih utama, karena isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memalingkan wajah beliau. Namun sebagian kaum muslimin berlebih-lebihan dalam perkara ini, seperti mereka mendengarkan nasyid-nasyid yang di dalamnya ada kandungan syirik, bid'ah. Bahkan mereka melampaui batas dalam perkara menyanyikan musik dengan perantaraan musik. Ini wal-iyadu billah. Ini ya ikhwan fillah. Maka diizinkannya ini tetap dalam kerangka syariat. Baik. Kemudian yang keempat, diperbolehkannya at-tajammulu fil Aid, berindah-indah pada hari Aid. Namun tetap diperbolehkannya seperti ini harus sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak tabarruj dengan tabarrujul jahiliyah, berdandan seperti dandanan orang-orang jahiliyah, berpakaian tapi telanjang, kasiyatun ariyat. Mereka di dalam merayakan hari Aid ini sebagian kaum muslimin sengaja memilih pakaian-pakaian ketat dan sebagainya. Ikhwani fillah azakumullah. Kemudian yang kelima, ini saya ringkas-ringkas saja, yakni caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla. Yang dimaksud dengan musalla di sini yaitu lapangan tempat melaksanakan Aid. Jadi lapangan atau lapang luas. Ikhwani fiddin. Dan memang sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjid hadza afdalu min 1000 salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram." Salat di masjidku ini lebih utama 1000 salat selain padanya, kecuali Masjidil Haram. Thumma ma hadhihi al-fadilatil 'azimah kharaja sallallahu alaihi wasallam wa tarakahu. Dengan keutamaan yang sangat besar ini, Rasulullah meninggalkan masjid, keluar ke musalla untuk salat Aid. Maka yang mengikuti sunnah salat Aid itu dilaksanakan di lapangan luas tempat salat Aid. Ini yang mengikuti sunnah. Namun penyakitnya di kalangan kaum muslimin banyak yang meninggalkan, mereka bersatu di kalangan dengan kaum muslimin, ya, setiap masjid mau melaksanakan Aidnya masing-masing. Pertimbangannya yang pertimbangan hawa nafsu. Pertama, takut kehilangan jamaahnya.
takut tidak dapat uang celengan. Waliyadzubillah. Ini ikhwani fiddin. Bahkan terkadang lapangan luas tempat kaum muslimin melaksanakan sholat Id sangat berdekatan dengan masjid, mereka juga melaksanakan sholat Id di situ. Ini ikhwani fiddin, penyakit, musibah yang menimpa umat ini. Tidak mampukah umat ini mencontoh Rasulullah SAW melaksanakan sholat Id di lapangan bersama kaum muslimin? Nah, kemudian Rasulullah SAW pertama kali yang beliau lakukan ketika sampai ke lapangan, yakni sholat. Kemudian Rasulullah SAW caranya keluar sebagaimana dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'Aid khalafa at-tariq. Adalah Nabi kalau pada hari Aid menyelisihi jalan. Ini yang dimaksud dengan menyelisihi jalan seperti dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Kana sallallahu alaihi wasallam yukhalifu at-tariq yawm al-'Aid fayadhhabu fi tariqin wa yarji'u fi akhar. Nabi kalau pergi ke musalla melewati satu jalan, kembali pada jalan yang lain. Tujuannya kata beliau, di antara hikmahnya liyusallim ala ahli at-tariqain, untuk memberikan salam kepada dua pemakai jalan. Atau liyanala barakatahu al-fariqan, kedua kelompok pemakai jalan ini mendapatkan berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau liyaqdiya hajatan man lau hajatun minhuma, agar pemakai kedua jalan ini bisa memenuhi hajat yang kalau ada kebutuhan terhadap Rasulullah. Atau liyudhira sya'air al-Islam, untuk menampakkan syiar Islam. Apapun hikmah-hikmah tersebut yang jelas, itulah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani kalau melalui jalan ke sana, satu jalan ke musalla, maka sunnahnya melewati jalan yang lain ketika kembali. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, at-takbir fil 'aidain. Faqad thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yawm al-fitr fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla wa hatta yaqdiya as-salah. Fa idza qada as-salata qata'a at-takbir. Adalah Nabi keluar pada hari Aid al-Fitr bertakbir sampai datang ke musalla. Jadi awal bertakbir itu ketika keluar ke musalla. Nah, ini yang mengikuti sunnah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke musalla, kemudian salat, wa hatta yaqdi as-salat. Fa idza qada as-salat, ketika sudah selesai salat, qata'a takbir, Nabi tidak bertakbir lagi. Ini sunnah. Nah, maka dijelaskan oleh Al-Muhaddits Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, في الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى. Hadis ini adalah dalil disyariatkannya apa yang terjadi, yang berlaku pengamalan kaum muslimin, yakni bertakbir secara jahar, membesarkan suara di jalan menuju musalla. Nah, namun banyak kalangan kaum muslimin terlalu menggampangkan perkara ini, kata beliau, di mana mereka bertakbir dengan cara yang tidak disyariatkan. Al-ijtima' alaihi bi sautin wahid, berkumpul kemudian dipimpin satu suara, ya, dipimpin, dikomando satu imam, satu pemimpin, kemudian setelah itu baru dibalas oleh yang lainnya. Ini rata semua ini, kebiasaan seperti ini. Lebih daripada itu, mereka pada malam harinya pawai. Naam. Ya, bertakbir dengan suara motor, suara kendaraan yang memegakkan dan sebagainya. Laki-laki perempuan ikhtilaf, bercampur baur. Ya. Ini na'udzubillah, tidak dengan cara syariatkan seperti ini. Akibatnya, coba. Akibatnya yang ditimbulkan tengah-tengah kaum muslimin apa? Banyak korban. Banyak korban. Tabrakan atau apa. Ini karena
tidak mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW. Apalagi kalau dilihat dari pengamalannya Rasulullah, tidak seperti itu. Mulai takbirnya Rasulullah kalau keluar ke musola. Baik. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang takbir pada dua hari ini. Alhamdulillah ashahul aqwal fi takbir. Perkataan yang paling sahih dalam perkara takbir yang diamalkan oleh jumhur salaf dan fuqaha dari kalangan sahabat dan a'immah, yakni bertakbir mulai fajar pada hari Arafah sampai ayyamut tasyrik, ini Idul Adha, sampai akhir ayyamut tasyrik, di akhir setiap salat kata beliau. Nah, dan setiap orang disyariatkan menjaharkan takbirnya ketika keluar menuju salat Id, bittifaqil a'immatil arba'ah. Bukan takbir itu dalam hati seperti kita sebagian kaum muslimin tidak kedengaran, justru tidak kedengaran takbir, salat tidak kedengaran, jalan saja kayak apa saja. Nanti sampai di sana dipimpin oleh imam baru bertakbir. Padahal ketika berjalan inilah kita mengangkat suara bertakbir. Baik. Kemudian adapun lafaz takbir sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini, lam yasih hadits nabawiyyun fi kaifiyat takbir fi ma a'lam. Sebagaimana yang aku ketahui kata beliau, tidak ada hadis Nabi yang sahih tentang kaifiyat takbir. Makanya asar dari kalangan sahabat itu bermacam-macam lafaz takbirnya. Seperti takbirnya Abdullah ibn Mas'ud, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau Ibn Abbas bertakbir, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Nah. Kemudian yang ke-8, yakni masa ya'kul fil idain, kapan seorang itu makan pada hari Aid. Sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kula tamaratin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan pada hari Idul Fitr sampai makan beberapa buah kurma. Jadi Idul Fitri disunnahkan makan beberapa biji kurma baru pergi sholat Id. Kalau Idul Adha, disunnahkan makan setelah sholat dari binatang kurban, sebagaimana dari hadits Buraidah radhiyallahu anhu. Yauman nahar la ya'kul hatta yarji'a fa ya'kula min nasikatihi. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-9, al-ghuslu qabla al-aidain. Mandi sebelum pergi sholat Id. Bahwasanya hadis yang diriwayatkan sampai kepada Rasulullah, yang marfu kepada Rasulullah tentang sunnahnya mandi pada hari Id ini lemah. Namun ada asar dari kalangan para sahabat. Ini seperti dijelaskan oleh Nafi, anna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yawm al-fitr qabla an yaghduwa ila al-musalla. Dan perkataan al-Imam Sa'id bin Musayyib, sunnatul fitr salat, al-mashy ila al-musalla. Sunnahnya Idul Fitri ada 3, berjalan ke musalla, al-aklu qabla al-khuruj, makan sebelum keluar, wal ightisal, dan mandi. Jadi ada asar, tapi yang sampai kepada Rasulullah lemah. Wallahu a'lam. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, yustahabbu an yatatahhara bil ghusl lil Aid. Disunnahkan bersuci dengan mandi pada hari Aid. Wallahu a'lam. Yang ke-10, hal yusalla qabla salatil Aid atau ba'daha. Apakah seorang salat sebelum hari Aid atau setelahnya? Sebagaimana hadis Abdullah ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yawm al-fitr rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada hari Idul Fitri 2 rakaat, tidak salat sebelum dan setelahnya. Berbeda dengan orang yang mengkiaskannya dengan salatul Jum'ah. Nah,
Karena ada orang yang sholat setelah sholat Id, dikiaskan dengan sholat Jumat. Namun di sini sebutkan tidak ada sholat setelah atau sebelum atau setelah sholat Id. Kenapa? Karena sholat Jumat ada sholat sunnahnya karena badal pengganti sholat zuhur. Sholat zuhur ada qobliyahnya dan ba'diyahnya. Sementara sholat Id tidak menggantikan sholat apapun. Wallahu a'lam. Kemudian hukum sholat Id. Hukum sholat Id. Di sini di antara ulama ada yang menghukumi sholat Id ini sunnah muakkadah. Sebagaimana menggunakan dalil hadis yang menjelaskan bahwa sholat yang wajib sehari semalam hanyalah sholat 5 waktu. Adapun setelah itu, selain itu adalah sunnah. Namun di bidang pendapat yang kedua yang menghukumi sholat Id ini wajib, seperti yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini berdasarkan hadis-hadis Ummu Atiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua sahabat-sahabiyah sampai wanita-wanita yang haid yang tidak punya jilbab untuk keluar ke musalla menghadiri haid. Dan hadis yang dipegangi oleh mereka yang menyatakan sunnah muakkadah, tidaklah hadis itu menunjukkan bahwa selain sholat 5 waktu tidak ada lagi sholat wajib. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu wajib, walaupun wajibnya kifayah. Wallahu a'lam. Nah. Kemudian yang ke-12, waktu sholat Id. An Abdullah bin Busr, sahib Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna kharaja ma'an nas yawm al-fitr aw adha fa ankara ibta' al-imam. Dari Abdullah bin Busr, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersama manusia pada hari Idul Fitri atau adha dan mengingkari lambatnya imam. Faqal inna kunna qad faragna sa'atana hadhi. Dan kata beliau, sesungguhnya kami telah selesai pada saat kami ini. Artinya terlalu lambat ketika itu. Wa dzalika hina tasbih, dan itu ketika tasbih. Yani waktu salatun nafilah. Wa dzalika idza madha waqtul karaha, yani hilangnya waktu yang makruh. Nah. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuakhiru salat Aid al-Fitr wa yu'ajjilu al-Adha. Adalah Nabi mengakhirkan salat Idul Fitri dan mempercepat Idul Adha. Kenapa? Karena Idul Adha ini nanti ada kurban. Dan sunnahnya kurban itu di lapangan tempatnya kaum muslimin selesai salat. Supaya kaum muslimin melihat pelaksanaan itu. Nah, kita beda. Nanti pulang masing-masing, kurbannya sembunyi-sembunyi. Nah, kurbannya masing-masing sembunyi-sembunyi. Kenapa? Takut dirampas. Baik. Ini ikhwan fillah. Kemudian sifat salat Aidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas bagaimana riwayat Umar radhiyallahu anhu bahwa salatnya Nabi ini 2 rakaat. Sebagaimana dikatakan salatul safar raka'atani wa salatul adha raka'atani wa salatul fitr raka'atani tamamun ghairu qasrin ala lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, salat safar 2 rakaat, salat duha 2 rakaat, salat fitr 2 rakaat sempurna, tidak qasar di atas lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tubda'u raka'at al-ula kasair salawat. Dimulai rakaat pertama seperti salat yang lain dengan takbiratul ihram. Nah, kemudian sekarang persoalannya yakni takbir tambahan 75. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin ada yang tidak pakai ini. Ya. Sebagian kecil. Kecil sekali mana? Segelintir. Nah, ya. Dalam perkara ini
dalam perkara ini dijelaskan oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitab Nailul Awtar, juga Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, sampai terjadi perselisihan 12 pendapat. Namun yang rajih adalah yang tabit dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, yakni seperti dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitr wal adha fil ula 7 takbiratin wa fil thaniyah 5 siwa takbiratai rukuk. Baik. Yang jelas, hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id ini lemah. Namun sangat banyak jalannya. Dan banyak yang meriwayatkan. Dan hadis lemah terangkat derajatnya kalau banyak syawahidnya. Apalagi dalam saat kedua. Nah, ini asar dari kalangan para sahabat seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Utsman bin Affan. Nah, ini disebutkan tentang tambahan takbir. Jadi ada asar, ada contoh dari kalangan sahabat. Jadi kita mengamalkan sudah ada contoh dari kalangan sahabat. Ada asar. Dan hadis-hadis yang tadi yang dikatakan, inilah mereka yang menolak tambahan takbir ini menyatakan bahwa semua hadis-hadis itu adalah lemah. Mereka wallahu alam, mustalah hadisnya bagaimana itu? Mereka menganggap tai tambah tai tetap tai. Itu cara berpikirnya mereka. Mustalah hadis. Ini bukan pembicaraan masalah tai. Ini mustalah hadis. Hadis lemah terangkat derajatnya bisa menjadi hasan, bahkan Syalbani menyatakan sahih. Syalbani menyatakan bahwa sahih. Kenapa? Karena banyaknya tadi syawahid yang ada tentang takbir ini. Wallahu a'lam. Pertanyaannya sekarang, disebutkan di situ hanya takbir. Kenapa mengangkat tangan? Padahal yang namanya takbir hanya ucapan Allahu Akbar. Terus mana dalilnya mengangkat tangan pada tambahan takbir itu? Baik. Ini dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Ibn Rushd menjelaskan dikiaskan kepada takbiratul ihram. Kenapa dikiaskan pada takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram itu sendiri pada salat itu tidak dijelaskan Nabi mengangkat tangan. Nah, Nabi mengangkat tangan. Maka takbiratul ihram pada salat Id mengangkat tangan dikiaskan kepada salat 5 waktu. Kenapa tambahan takbir kita mengangkat tangan tidak boleh dikiaskan ke salat itu tadi? Sementara takbiratul ihram boleh dikiaskan. Ini dijelaskan oleh beliau. Maka apalagi ada asar dari Abdullah ibnu Umar mengangkat tangan beliau. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Ini ya ikhwan fillah beberapa perkara. Kemudian karena ini Idul Fitr, ada mungkaratul Aid yang juga masih banyak sebenarnya. Di antaranya juga al-khutbah ba'da shalah. Khutbah itu dilaksanakan setelah salat Id. Khutbah dilaksanakan setelah salat Id. Nah, insyaallah nanti kalau memang ini setelah kemungkaran yang terjadi pada hari ini. Cara mencukur janggut. Ini mungkarat. Ada orang yang mau lebaran pergi ke salon, tukang cukur semuanya sampai jenggot-jenggotnya habis. Nah, ini mungkar karena kewajiban kita untuk memelihara janggut. Kemudian yang kedua, musafahatun nisa al-ajnabiyat.
berjabatan tangan dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Ya, apalagi kalau sudah selesai paling sering. Kalau pas selesai sholat Id, mau pulang ke rumah masing-masing, sudah salam-salaman. Satu lapangan mungkin salam-salaman semua. Nah, kenal tidak kenal biasanya salaman. Nah, ini kebiasaan, naudzubillah. Ini munkar. Munkaratul Id. Atau at-tashabbuh bil kufar wal gharbiyyin fil malabis wal istima'il ma'azif wa ghairihima. Menyerupai orang-orang kafir atau orang-orang barat dalam berpakaian atau mendengarkan alat-alat musik. Nah, berpakaian mereka itu tadi. Ketika Ramadan berpuasa, Masya Allah, menjaga diri betul. Takut ini, takut itu. Tidak mau, takut puasanya katanya batal. Namun begitu selesai sholat Id, pakaian-pakaiannya yang tadi tidak pernah dipakai dalam bulan Ramadan, pakaian baru dibeli lagi, nah dipakai begitu ketat, pergi ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat rekreasi, berduaan dengan laki-laki, antar laki-laki dengan perempuan, ikhtilaf dan sebagainya. Na'udzubillah. Ya, atau suara musik. Ya, nasyid-nasyid yang ada sekarang, qasidah-qasidahan yang banyak kita dengarkan kalau hari Lebaran itu, seperti qasidahannya Haddad Alwi, siapa lagi nih yang dari Rehan, ada lagi nih qasidahannya yang apa ini, yang dibawa Giminis Nada, dan sebagainya. Tidak ngerti, padahal di situ mereka seandainya paham makna-makna nasyid-nasyid mereka, qasidahan mereka ngeri, mereka tidak akan mau. Contoh saja kita angkat misalnya al-i'tiraf. Al-i'tiraf ini kalau begitu mereka nyanyikan gelap-gelap atau sendirian, bisa menangis mereka. Begitu khusyuknya mereka minta apa yang mereka baca. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahim. Fahabli taubatan. Wahai Rabb wa ilah, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Saya tidaklah pantas menjadi penghuni syurga Firdaus. Wala aqwa 'ala an-naril jahim, dan saya pun tidak kuat di neraka jahim. Terus mau kemana? Mau jadi Mu'tazilah, al-manzilatu bainal manzilatain. Na'udzubillah. Dan seterusnya. Baik. Kemudian tabarrujun nisa, wanita-wanita ini tabarruj, berhias dengan cara-cara hiasan orang-orang jahiliyah. Nah, dan sebagainya, insyaallah banyak sekali sebenarnya dalam perkara ini. Di antaranya juga al-israf wa tabdzir. yakni mubadzir, berlebih-lebihan dalam perkara makanan juga. Hiasan dalam perkara makanan, berlebih-lebihan. Makanan begitu mewah dikeluarkan semuanya berlebihan, sudah kenyang masih juga yang bahkan ya. Padahal banyak orang-orang miskin tidak. Ini ikhwan fillah, azakumullah. Insyaallah secara ringkas apa yang kita baca dari Ahkamul Aidain ini, dan insyaallah nanti kita akan terus lanjutkan ba'da zuhur ta'lim kita ini, karena ini terakhir mungkin ya sebelum Id. Allahu a'lam, mungkin ada pertanyaan. Perkara yang di luar kemampuan kita.